Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sekali lagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sampurasun. Amin. Gitu aku. Siang jangan lemas ya. Kalau lemas berarti kurang gizi. Kalau kurang gizi, tepatnya nggak di sini, di puskesmas. Ya, terima kasih sudah diundang ke tempat yang sangat mulia. Kian Banjar yang saya hormati, Ketua PHDI yang saya muliakan, Ide Pinandite yang sucikan sareng sami, lalu umat sedharma yang Ide cintai dan Ide ingin memuliakan dan bahagiakan, ingin muliakan dan bahagiakan. Di garis bawah itu, ingin Ide muliakan dan Ide bahagiakan. Ini ada dua kata kerja di sini. Dua kata kerja itu memuliakan dan membahagiakan. Bahagia dan mulia itu konsep take and give. Paham ya? Take and give. Ini kata kerja soalnya. Kalau saya membahagiakan satu pihak, nggak mungkin. Saya membahagiakan, saya memberi terus. Sedangkan yang diberi tidak membutuhkan. Ngerti ya di sini konsep-konsepnya. Lalu saya ingin memuliakan kawan-kawan di sini. Tetapi konsep pemuliakan hanya dari saya. Tidak ada take and give. Itu juga tidak akan jalan. Makanya tadi yang pertama itu salamkan adalah Om Swastiastu dengan Sampurasun. Nah, itulah saling memberikan satu sama lain. Bagaimana reaksi dan aksi. Sekali lagi, Sampurasun. Amin. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baru Ide muliakan ini teh gitu. Tepuk tangan dulu. Ya. Tadi Pak Ketua PHDI sudah sampaikan. Kayaknya rada lebaynya. Tahu nggak rada lebay? Rada lebay itu rada berlebihan gitu. Karena saya mah nggak merasa jadi apa-apa. Punten para alun. Saya tidak merasa jadi seorang selinggi. Maaf, kenapa? Ada satu yang berbeda sudut pandang Sulinggih. Maaf, sudut pandang Sulinggih saya dengan Sulinggih yang lain. Tadi teman-teman Sane Meraga Suci Titiang sucikan. Aduh, berat kesini teh. Bahasa Sundanya berat banget kesini. Yang kami sucikan Ide Resiat. Maaf sekali, tidak ada yang suci dalam tubuh saya. Ini konsepnya untuk Ide Resi ya, bukan untuk yang lain. Kalau yang lain silahkan. Tapi untuk Ide Resi Agung Putanata Siliwangi sebagai putra Sunda, punten para alun, tidak berani saya menyebutkan suci. Karena badan saya adalah bagian dari kotoran semua. Mata, belekan, gigi, jigong, hidung, upil, kuping, semuanya kotoran. Daging, ini daging, ada dagingnya. Ini kan kotoran. Timbunan kotoran, kita tuh kotoran yang berjalan gitu. Paham ya kayaknya? Nah, kenapa Ide bilang saya kotoran berjalan? Agar senantiasa mensucikan diri. Jadi Sulinggih atau Resi adalah orang yang menjaga kesucian yang terus menerus. Dengan tadi Nyuri Yoswana dan sebagainya, penyucian diri. Bukan kita menjadi orang suci atau lupa ingatan dengan kesucian. Maaf, ini Ide harus tegaskan sekali lagi. Karena di Tatar Sunda tidak ada orang yang suci. Ada juga orang yang senantiasa menjaga kesucian terus menerus. Suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Trikaya parisu? Trikaya pari? Lemas lagi. Trikaya pari? Yang anak muda suaranya harus kencang, yang tua mah nggak apa-apa. Ya teteh ya. Jadi Trikaya Parisuda, seorang Sulinggih menjalankan Trikaya suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Nggak eling, sucikan lagi perkataan pikiran. Itu lakukan oleh sang Sulinggih. Ini para pemangku ya Ide harapkan juga melakukan hal yang sama. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Di saat sudah menjalankan suci pikiran, perkataan, perbuatan, harapannya adalah manifestasinya adalah Trihita Karana. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan alam baik, hubungan dengan manusia baik. Ya, paham nggak?
Hubungan dengan Tuhan baik, dengan manusia baik, dengan alam baik. Kalau tetangga sebelah, hablum minallah, hablum minalam, hablum minanas. Jadi Trikita Karana itu menyerupai agama yang tetangga sebelah gitu. Paham ya? Jadi hubungannya harus baik. Trikaya Parisuda, Trihita Karana. Politiknya itu adalah karamaan, keresian, karatuan di Sunda. Namanya Tritang. Tritang? Mana suaranya? Tritang? Tritangtu. 3 ketentuan: Rama, Resi, Ratu. Ramaning sembah. Paham ya? Ramaning sembah. Artinya apa? Di saat ini ide berhadapan dengan Tuhan dalam bentuk wujud manusia. Sadarkah kalian Tuhan? Enggak ada yang sadar. Ya, maaf ini harus berdiri. Punten para alun. Jadi saya menghadapi Tuhan di sini. Ini Tuhan dalam wujud manusia. Ini Tuhan, semuanya Tuhan. Saya hadir di sini karena diundang oleh Tuhan. Paham? Tapi kalian baru tahu bahwa diri kalian Tuhan kan 5 tahun sekali diambil suaranya oleh pilpres, pilkada dan sebagainya. Ya, setuju ya? Betul nggak nih? Iya, jangan bodoh atau jadi jelema teh. Ya, jadi sadar diri bahwa diri kita adalah Tuhan. 5 tahun sekali si Wowo teh ngambil kita pilpres, pilkada, pilgub. Itu diambil suara kita sebagai penentu sikap kebijakan pemerintah. Sekarang sudah tidak ada pilpres, lupa bahwa diri kita Tuhan. Kita penentu nasib bangsa kita. Ya, paham ya? Awas ya, ada kompor gas sih saat ini. Ada kompor gas. Gini, dari manifestasi bahwa kita adalah Tuhan, kita bicara gini, sekali lagi quote. Kalau bicara tentang Tuhan ada dalam diri kita, Atman ada dalam diri kita, Roh ada dalam diri kita, jiwa ada dalam diri kita. Itu cuma beda bahasa. Atman, Brahman itu mah cuma beda bahasa. Tapi diri kita adalah percikan dari Tuhan. Percaya nggak? Percaya nggak? Percaya nggak nih? Kalau nggak percaya, bapak-bapak bubar. Ngapain saya ngomong di sini sendiri? Sok. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu bubar weh. Enggak. Kan orang bilang tuh orang gila tuh kata ngomong sendiri gitu. Itu diundang. Jadi gitu. Jadi Tuhan dalam percikan manusia itulah Rama. Karamaan. Karasian. Resi harus menjaga kesucian Rama. Makanya dalam bentuk Rama itu dalam bentuk manusia, Tuhan dalam bentuk manusia, makanya ada Pitrayatnya, Dewayatnya, Butayatnya, Resiat. Itu upacara yang harus senantiasa oleh Resi melakukan kepada Sang Rama sebagai bakti Resiatnya kepada sesama manusia. Gitu, mohon maaf ini saya harus jelaskan posisi seperti ini. Kenapa? Tugasnya Resi menjaga kesucian seorang manusia. Dari kandungan sampai beliau meninggal, itu Resi yang harus mensucikannya. Ya, sepakat ya? Ada yang mau disucikan oleh saya saat ini? Oh nggak ada? Kayak udah suruh, dengerin dulu. Ada tidak yang mau disucikan oleh saya saat ini? Ada nggak? Pertama, manusia pasti, tadi udah dibilang, manusia tumpukan kotoran. Paham ya? Dua bineda tuh, baik dan buruk. Di saat kalian merasa baik, pasti buruk. Di saat kalian merasa baik, pasti buruk tuh kelakuan anak. Punten iman. Gua mah udah suci. Pasti kelakuannya jelek tuh. Kalau dia merasa suci. Karena tidak akan ada orang merasa suci kalau dirinya suci. Punten para alun iman. Jadi saya sudah suci itu. Alicia. Ini masa Sunda nanya suci dari mana gitu. Suci dalam debu gitu. Cerita manusia suci gitu, ya. Sekarang manusia suci itu bagaimana? Tidak ada satupun manusia dalam wujud yang suci. Maaf, kalau ada manusia suci,
kotorannya, tainya wangi, saya beli tak. Ayah taina wangi tuh manusia sok. Ada suliki yang wangi, yang tainya wangi, saya beli sok berapa kilo buat telur. Kan akan pernah ada. Ini kenyataan yang saya sebutkan, walaupun itu pahit. Ya, ini kenyataan walaupun ini pahit. Diterima oleh kita semua. Makanya Ida tadi bilang kemarin sama teman-teman yang datang ke gereja di Bogor, tolong nanti kalau menyebut saya jangan mengatakan Sanai Marga Suci, yang kami sucikan saja. Cukup yang kami muliakan, yang kami sucikan, tidak resi Agung Putra Atas Iwan Manualku. Karena yang Sanai Marga Suci berat buat saya. Tapi untuk suliki yang lain silahkan kalau memang sudah merasa suci. Tapi saya pribadi belum pernah merasakan suci. Tetapi menjaga kesucian tiap saat 24 jam, iya. Trikaya parisuda, iya. Suci pikiran, perkataan, perbuatan, iya, saya jaga itu. Makanya maaf sekali, saya bisa bicara berani seperti ini. Kenapa? Karena yang saya ucapkan, tidak saya ucapkan saat ini adalah inilah bentuk kesucian kata-kata. Suci pikiran, perkataan, perbuatan. Tidak peduli orang mau ngomong apa, mau menerima apa, saya katakan ini. Gitu. Paham ya? Tepuk tangan heula. Ya. Lalu masuk ke tema hidup Hindu, apa? Mati Hindu. Pada kelas lahirku, hidupku, wiwahaku, dan matiku secara Hindu. Jadi mati Hindu dan sebagainya yang ada di belakang ini nggak gampang. Gampang nggak? Enggak. Baca ini cuma 1 menit nggak sampai, tapi melakukannya beratnya nauzubillah. Bayangin nih, orang sudah bilang berat gitu. Sekarang teteh-teteh yang cantik tadi saya bilang ada anak SMA, ada kuliah. Bisa nggak kalian menjaga komitmen tetap di Hindu? Ide pengen tanya sama kamu, bisa nggak? Jawab atau lain aku, bisa nggak? Bisa nggak? Gak percaya saya mah. Paham ini? Bisa nggak nih yang cewek cantik-cantik nih? Bisa nggak? Yakin? Gak percaya itu mah. So kasih mic-nya ke sana. So pegang mic-nya, pegang. Sekarang ide tanya nih, bisa tidak kalian tetap komitmen di agama Hindu? Ya, bisa. Yakin? Apa pegangannya buat ide? Pegangannya apa? Kamu tetap di agama Hindu. Apa jaminannya tetap di agama Hindu? Ayo, so. Pacar kamu punya pacar nggak? Nggak punya. Kalau nggak punya pacar, wah jangan ngomong setia sama Hindu. Nanti kalau pacar kamu pakai BMW datang ke rumah kamu mau nggak pindah agama? Hah? Yakin? Benar ya? Ini jadi pertanyaan yang luar biasa buat ini mah. Maaf ini, saya harus turun ke bawah. Nih, waduh benar? Yakin? Belum punya pacar? Belum. Yakin? Dede dulu. Lihat ke sana. Dicari jodoh. Ya, jadi bapak-bapak ada punya anak laki-laki yang agama Hindu, tolong jodohkan ke sini. Ya, benar kan nih? Benar belum? Ya benar. Iya. Ya, ini terima jodohnya. Ya. Jadi ini kenapa begini? Agar kita tahu bahwa jodoh itu di pura. Paham ya Neng ya? Cari jodoh di pura, bukan di sekolah, bukan di diskotik, bukan di mana-mana. Cari jodoh mah di pura sesama kita. Paham saya? Iya, Bang. Ngerti? Iya. Yakin ya? Iya. Aku nuhun. Ya. Mana lagi? Mana tadi saya lihat ada lagi mana yang tadi orang ya tadi teh mana ya? Rada muda. Bukan kamu mana saya? Nah, ini mana sok mic-nya kasih gini. Kelas berapa sekarang sekolahnya? Kelas berapa? 6 SD. Udah punya pacar belum?
Kita kok punya pacar itu. Namanya mah nggak boleh punya pacar dulu ya. Ya, kamu agamanya apa? Ya, kamu udah di dia masih Hindu tuh. Terus cita-cita kamu kapan meninggalkan Hindu? Jujur aja, agar mama kamu dengar. Nggak, jadi gini, ini kejadian nyata. Anak disekolahkan jauh-jauh oleh orang tuanya agar dia merubah nasib keluarganya. Begitu kuliah, papanggih tuh ketemu tuh sama yang pahanya yang pakai rok pendek, nu bodas pahana teh gitu ya. Jatuh cinta dengan dia, pindah agama. Padahal dari kecil dia dibiayai oleh orang tuanya agar bisa merubah nasib keluarga. Di end-nya, ujung-ujungnya dia keluar lompat pagar. Sekarang seminggu sekali telepon ke handphone Ida, minta tolong gini-gini. Saya cuma bilang, Bu, ibu mah cuma numpang dilahirin doang sama anak itu. Jangan berpikiran dia anak ibu, jangan berpikiran dia milik ibu. Lepaskan biar karmanya berjalan. Paham ya? Di saat seorang anak meninggalkan keluarganya dengan apapun alasannya, itu ada karma yang harus dijalankan oleh si anak dan keluarga yang menerima karma. Gitu. Ya. Kamu cantik, awas berubah. Kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA. 2 SMA. Pak Ketua PHDI dicatat alamatnya. Ini beneran dia mah lain dicatat alamatnya, alamat sekolah dan sebagainya. Nikahnya berapa lama lagi kira-kira? Bukan, ini mah saya kan mudah-mudahan kalau kamu tetap ada di Bogor, saya yang nikahkan kamu. Bukan saya nikah sama kamu, saya yang menikahkan kamu. Kamu punya jodoh orang Hindu juga, saya yang akan menikahkan kamu. Ya. Mana bapaknya? Awas nih, amanat ya, jangan sampai lepas. Ya, kalau apa yang loncat pagar mah diketok saya mah. Ya, paham ya? Oke. Nah, jadi ini bukti ada kenapa kita harus jaga agama kita. Kenapa kita harus bangga dengan agama kita? Karena agama Hindu yang bisa memelihara kesucian dari alam kandungan sampai kematian. Dan hanya umat Hindu yang mempunyai cara bagaimana mensucikan terus. Ajinya lahir kurang beruntung, misalkan punten ya, kurang beruntung. Di agama sebelah mah kan tinggal nunggu nasib, dosa, pahala, selesai. Tapi di Hindu ada bebayuhan, ada cara bagaimana merubah nasib yang kurang baik itu. Itu Hindu, penting maksudnya. Masa udah agamanya sempurna seperti ini masih pengen lompat pagar? Ngerti kan? Kenapa semua orang kita bangkit? Kenapa orang-orang di seberang sana bangkit? Kenapa ingin masuk dan menjalankan seperti kita? Karena agama yang sempurna hanya agama kenceng atuh euy. Agama apa? Hindu. Agamanya apa? Hindu. Agamanya apa, Kang? Hindu, Pak. Yakin? Yakin. Matanya di sini kan agama Hindu mah ya. Iya. Jadi agama Hindu adalah agama yang paling sempurna. Agama Hindu adalah agama yang paling sempurna. Omongan dicatat sama diri sendiri. Ya, bukan ide yang ngomong. Karena konsep bagaimana Hindu itu harus jalan ajeg. Jadi bukan jalan saja, bukan berkembang seperti biasa. Ajeg tuh kita paham dengan apa yang kita miliki, kita paham keistimewaan kita paham akan apa yang akan kita dapatkan, itu Hindu. Rada fokus ke depan, tolong fokus ke depan. Hindu, cintanya Sang Hyang Widi-Wasa kepada kita sebagai umat Hindu itu bisa dirasakan dalam punarbawa, reinkarnasi. Ada istilahnya neraka jahanam, kerak bumi. Di bumi yang paling bawah. Pak, Bu, kerak bumi yang paling bawah diisinya oleh apa? Cacing kan? Ya, betul nggak nih?
Reinkarnasi kita kan 32 juta kali itu dari cacing dulu yang melendir dan sebagainya, itu yang kita pahami. Sekarang pertanyaannya, cacing berpikir secara manusia? Pak, Bu, manusia enggak? Ini cacing nih. Panggil coba, Cing, sini Cing. Kamu apa yang kamu rasain? Kalau dia ngomong, anjir kayak geuleuh cenah di dieu gitu. Kalau dia ngomong begitu, ada cacing bisa ngomong? Cacing merasa jijik nggak pada dirinya sendiri? Enggak. Cacing merasa jijik nggak dengan tanah? Enggak. Itulah wujud cintanya Tuhan kepada yang direinkarnasikan. Paham ya? Jadi jangan pernah berpikir cacing akan merasakan sebagaimana kita dalam bentuk manusia. Belatung makan barang busuk, pernah nggak dia berpikir dia makan barang busuk? Enggak. Buat dia rahmat itu, makan makanan busuk itu buat dia sebagai daya hidup kan, pertahanan hidup kan dari makan itu. Jadi agama Hindu, agama yang menyelamatkan dalam setiap wujud reinkarnasi. Tepuk tangan atau untuk umat itu. Paham ya? Jadi itulah wujud yang widiwasa cinta pada kita. Maka saya yakin dan tidak akan pernah berubah. Maaf sekali lagi, saya bangga dengan hidup saya. Jadi konsepnya tadi, bagaimana kita meyakinkan apa yang kita yakini adalah suatu kebenaran, suatu kemuliaan, dan suatu kesucian. Paham ya? Ya Pak, ini maaf, ini sekali lagi saya bicara rada keras gitu. Karena saya adanya di pura, saya bertemu dengan umat saya. Kalau saya adanya di GWK, nggak akan bicara seperti ini, ya, karena konsepnya di luar pura. Tapi kalau di GWK juga umat Hindu yang datang, saya akan bicara lebih keras lagi. Jadi konsepnya tadi bahwa Tuhan Sang Yang Widiwasa memberikan cintanya kepada manusia tanpa batas, tanpa jarak, dan tanpa waktu. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Silakan kalau mau ada pertanyaan atau nuhun. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Yang Krishna mau bertanya tadi, hal yang menarik yang Krishna adalah terkait konsep memikirkan diri terus menerus seperti itu. Kalau yang boleh cerita, kalau kita kecil dulu kan tiap 6 bulan sekali motong, potongan, terus anak juga gitu kan, setiap 6 bulan sekali potongan. Tapi setelah kita dewasa, kalau nggak salah habis menikah atau apa, sebenarnya tidak melakukan potongan lagi 6 bulan sekali. Beda dengan otomatis ya, katan. Terus yang juga beberapa kali di kalau udah dewasa orang tua, kalau misalkan melakukan musibah atau apa, mubayun nih, mubayun atau berkah. Mungkin pertanyaan terkait sebenarnya seperti apa nih terkait memikirkan diri terus menerus untuk puasa, kami yang biasa dan nggak biasa ya. bukan istilahnya tidak melakukan setiap hari siapa dan seperti apa kami melakukan memikirkan diri terus untuk apakah memang kami juga perlu mohon 6 bulan sekali juga walaupun sudah dewasa atau seperti apa gitu. Oke, Terima kasih Mas Kristen. Ini izin jawab ya. Pertanyaannya keren nih. Sok, boleh duduk. Potongan bebayuhan. Kalau ada tahu melukat? Nah, melukat itu hanya menghilangkan kekotoran yang berdasarkan fisik. Melukat. Bebayuhan itu adalah pembersihan atau pemutusan karma yang terjadi atas dasar karma pernikahan, pertemanan, pekerjaan dan sebagainya. Itu bebayuhan. Bebayu potongan artinya kamu dilahirkan kembali dalam bentuk pengetahuan
bukan dalam bentuk hari kelahiran atau lahir dari alam kandungan. Paham ya sayang ya? Jadi dalam penyucian yang bisa dilakukan oleh Kresna itu 3 kali, pagi, siang, sore. Dengan cara apa? Sadhana. Serahkan jiwa pikiran kita kepada Sang Hyang Widi Wasa. Di mana tempatnya itu di pura? Nggak perlu di pura. Di mana aja kamu ingat, kacau selesai. Ya. Lalu ini istilah ada penyucian yang bisa dilakukan oleh seseorang atau umat Hindu adalah dengan tapa brata puasa, saum puasa. Puasa itu menghilangkan dari semua efek negatif. Paham ya? Jadi dalam puasa tapa brata itulah sifat kita bisa dikurangi. Ada 7 kala dalam tubuh kita. Bur, Bua, Swa, Maha, Jana, Tapa, Satya. Nah, di sini tapa. Jana itu tenggorokan, wajah itu tapa. Tidak makan, tidak minum, tidak bicara sembarangan, itulah tapa. Paham ya? Nah, tingkat kesucian manusia adalah bagaimana mengendalikan unsur yang ada di wajah ini. Jangan lihat sembarangan, jangan ngomong sembarangan, jangan dan sebagainya. Mendengar sesuatu yang buruk juga jangan. Hindari segala sesuatu. Paham ya? Jadi jalankan tapa brata kalau ingin menjadi orang suci atau kesucian itu jalankan. Jadi ada kekhususan yang kami jalankan memang untuk menjalankan itu tapa brata seperti itu. Ya, cukup mas. Besok semua. Mangga, tunun, mangga. Lanjut.